Setelah 10 menit yang terasa seperti 10 tahun berlalu, akhirnya Dennis bisa membawa Dita keluar dari rumah itu menuju mobilnya. Karena masih dalam euforia perbincangan menegangkan dengan Hardi Pranata, dia jadi lupa untuk melihat Dita yang sekarang entah mengapa terlihat jauh lebih cantik. Dennis berdaham. Melihat Dita ada di sampingnya membuatnya lebih tenang. "Kamu mau kubawa ketemu Mama?" Dita menggeleng. "Bisa nanti saja kan?" Dennis mengangguk-angguk. "Oke, kalau begitu kamu mau kita kemana?" Dita menjawab dengan alis berkerut. Mana dia tahu mau kemana? Bukannya Dennis yang mengajak pergi. "Mau ke villa? Tapi kamu sudah makan kan?" Tanya Dennis lagi sekadar memastikan karena tadi Dita tak memberi jawaban yang jelas apakah dia sudah sarapan atau belum. "Kamu mau sesuatu? Rawon, pecel, atau bubur mungkin? Bubur ayam?" Dennis tersenyum tipis. Dia pun melajukan mobilnya ke tempat tukang bubur ayam yang untungnya mangkal tak jauh dari rumah Dita. Selesai makan, mereka pun sepakat untuk pergi ke villa. Dennis mengusulkan villa tersebut karena teringat dulu Dita berkata ingin kembali ke tempat itu lagi lain kali. Dan villa juga menjadi pilihan terbaik agar mereka tak terganggu oleh siapapun. Hari sudah beranjak siang dengan awan mendung ketika mobil memasuki pekarangan villa. Pikiran Dita seketika bernostalgia. Villa itu adalah tempat di mana mereka berbulan madu dulu. Dita pernah merasa sangat bahagia saat ada di sana. Mungkin seandainya dulu mereka menetap di sana, akhirnya tak akan begini. Ya, siapa juga yang bisa melihat masa depan kan? "Kamu mau istirahat dulu sebentar?" Dita menolak. "Papa bilang jangan pulang malam." Dennis memahaminya. Hardi Pranata juga berpesan padanya untuk tak pulang larut malam. Dia harus menghargai itu sebab beliau telah berlapang hati membiarkan putrinya dia bawa keluar. "Kalau begitu mau ke belakang lihat danau." Dita menyetujui usulan tersebut. Jadi, mereka berjalan bersisian menyusuri area samping kanan villa tersebut menuju area belakang. Dengan ragu, tangan Dennis bergerak menggenggam tangan Dita. Dita sedikit terkejut, tapi tidak menolak. Dennis bersyukur karena Dita mau digenggam olehnya. "Kondisi bayi kita, dia baik-baik saja kan?" Tanya Dennis sambil lalu. "Baik. Maaf aku tidak berada di samping kamu." Dita tidak menjawab. Mereka terus berjalan sampai menemukan kursi untuk duduk. Tepat di bawah pohon yang cukup rindang di tepi danau buatan itu. Dennis pun melepaskan genggamannya. Cukup lama mereka diam di sana, hanya memperhatikan riak air yang ditempa sinar matahari. Suasananya sangat tenang di sini. Dennis melirik Dita dan merasa bahwa mungkin ini saat yang tepat bagi mereka untuk bicara. "Kalau anak kita lahir nanti, aku pasti akan mengajaknya kemari." "Oh iya, kamu ingin perempuan atau laki-laki?" "Keduanya sama saja. Aku cuma ingin anak ini sehat dan tak kurang satu apapun." Balas Dita dengan senyum tipis sambil mengusap perutnya. "Kamu siap untuk jadi seorang ibu?" Tanya Dennis hati-hati. Dita melihat ke arah Dennis. "Awalnya aku tidak siap, tapi semakin kesini aku tahu kalau anak ini bisa menguatkanku. Maafkan aku karena tidak menjadi suami yang baik untuk kamu. Kita tidak bisa memilih mana takdir yang akan kita jalani." Tutur Dita halus. "Tapi seandainya yang menjadi suami kamu bukan aku mungkin tidak sesakit ini kan?" Potong Dita lalu tertawa kecil. Tawa pertama yang Dennis dengar setelah sekian lama. Tapi entah mengapa dia tidak menyukainya. Itu bukan tawa karena Dita bahagia. "Karena itu aku minta maaf untuk semua kebodohan yang kulakukan selama ini. Aku tahu cinta itu nggak bisa dipaksakan, A. Makanya aku mundur.
Aku tahu kalau hati kamu tidak akan pernah bisa kamu berikan padaku. Itu juga adalah kali pertama Dita menggunakan panggilan yang diinginkannya kepada Dennis. Pertama kali Dita meninggalkan cara bicara formalnya, dan Dennis tahu bahwa ini adalah pembicaraan serius yang dia tunggu dengan cemas. Kamu salah, balas Dennis muram. Kamu tidak tahu betapa kacaunya aku, Dita. Tadinya kamu punya Niar. Dia perhatian sama kamu. Dia selalu ada untuk kamu. Kamu tidak membutuhkan apapun lagi selama ada dia, kan? Kupikir juga begitu. Tapi selama itu bukan kamu, aku tidak pernah merasa cukup. Sebenarnya kamu mau bicara apa? Niar sudah menjelaskan semuanya kepadaku. Tanya Dita perlahan, menunduk memandang sepatunya sendiri. Aku ingin kamu kembali padaku. Ayo pertahankan pernikahan kita. Dita kembali memandang ke depan. Dennis leluasa memperhatikan gadis itu dari samping. Ia merindukannya. Kalau saja ia tidak mengendalikan diri, sudah dipeluknya gadis itu sekarang. Saat aku bersedia berinteraksi lagi dengan kamu, aku sudah membuat keputusan. Aku akan melepas dan merelakan semuanya. Jadi, saat aku pulang nanti, aku sudah tenang dan bisa menjadi Dita yang baru. Dita menarik napas dalam. Maaf, aku nggak bisa. Dita, seketika Dennis panik. Dia cemas dengan arah pembicaraan ini. Dita menoleh menatap sayu pada Dennis. Hati aku ini bukan mainan. Kamu nggak bisa seenaknya datang dan pergi seperti ini. Kamu sudah memilih sebelumnya. Jadi, pertahankan pilihan kamu dan hadapi konsekuensinya. Dita, tolong. Kamu mungkin belum siap dengan ini semua. Aku akan bersabar, oke? Saat aku memutuskan, aku sudah siap dengan keputusanku, Begitupun dengan kamu. Saat kamu memilih, kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Memang siapa yang aku pilih, Dit? Apa yang kupilih? Dennis bertanya dengan nada gusar. Aku sudah tidak bersama Niar sekarang. Kamu yang menentukan pilihan. Kamu yang memutuskan untuk berpisah dariku. Bukankah aku sudah menahanmu untuk pergi saat itu? Kupikir kita sudah sama-sama dewasa dan bisa bicara dengan kepala dingin. Bukankah begitu? Dennis menyadari bahwa dirinya mulai tersulut emosi karena terlalu cemas. Dia merasa malu mengapa Dita bisa bersikap jauh lebih tenang daripada dirinya. Padahal yang saat ini mereka butuhkan adalah berbicara dengan baik. Pembicaraan dua kepala dingin untuk mencapai kesepakatan. Namun, Dennis terlalu takut untuk berpikir bahwa kesepakatan yang akhirnya mereka dapat adalah perpisahan. Apakah selayak ini dirinya untuk ditolak oleh Dita? Katakan semua yang ingin kamu sampaikan padaku. Aku punya banyak waktu untuk mendengar. Tukas Dita kemudian. Di saat seperti ini, Dennis tahu seharusnya dia yang mengalah dan mempersilakan Dita untuk bicara lebih dulu. Akan tetapi lihatlah dirinya saat ini, yang bertindak tahu banyak seorang pecundang. Aku sungguh-sungguh menyesal telah menyia-nyiakan kamu, Dita. Mungkin aku tidak layak dimaafkan, tapi aku memohon sama kamu untuk diberi satu kesempatan. Satu saja kesempatan. Kamu tahu, aku sudah memberi kamu kesempatan. Lebih dari satu kesempatan sebelum hal ini menjadi semakin rumit. Aku selalu berusaha mengajak kamu bicara. Aku bertahan dengan semua perlakuan kamu yang tidak masuk akal. Dita menyatukan kedua tangannya sendiri dan tersenyum tipis. Aku sudah memberi kamu kesempatan sebelum kamu meminta. Tapi kurasa aku nggak perlu membahasnya lagi, kan? Dennis termenung mendengar ucapan Dita. Kembali mengingat sikapnya yang dulu. Penyesalan kian merambati dirinya sampai dia merasa akar-akar sesal tersebut memeluk tubuh dengan erat, sehingga dia tak lagi bisa berkutik.
Lalu kesempatan seperti apa lagi yang bisa kuberikan, A? Dita menoleh kepada Dennis. Mungkin ini saat bagi kamu untuk memberiku kesempatan. Dennis pun ikut menatap mata Dita. Dia sama sekali tak melihat kerapuhan di sana. Hanya tekad yang kuat. Terlalu kuat sampai Dennis mungkin tak bisa merobohkannya. Akan sangat sulit bagiku untuk melepaskan kamu. Aku tidak mau membiarkan kamu pergi dariku, Dita. Seandainya kita kembali bersama dengan hati yang sudah cacat, katakanlah karena adanya anak ini. Apakah kamu pikir anak ini akan bahagia, A? Mungkin aku bisa menutupi semuanya, tapi anak ini pasti juga akan merasakan ketidakberesan orang tuanya. Lambat laun tapi pasti, A. Apakah kamu akan setega itu padanya? Menyadari bahwa ucapan Dita benar, Dennis menggeleng lemah. Dia memberanikan diri untuk meraih tangan Dita dan menggenggamnya perlahan. Kupikir kita masih bisa membangun kembali rumah tangga ini, Dit. Apa aku terlalu egois dengan menginginkan itu? Bicara tentang egois, bukankah sejak awal Dennis memang egois? Dennis tertampar dengan samar oleh kenyataan itu. Dia menyimpan senyum penuh ironinya. Bukannya menarik tangannya agar dilepas, Dita justru balik menggenggam tangan Dennis. Kamu tahu aku punya mimpi yang besar untuk menua dengan kamu. Tapi di sini aku sadar, mimpi yang terlalu besar cenderung mustahil untuk kugapai. Jadi, ketika aku kehilangan mimpi yang besar itu, masih ada mimpi-mimpi kecil lain yang mungkin lebih mudah ku dapat. Begitupun dengan kamu, A. Dennis mengangguk dan tertawa kecil. Mengapa ucapan Dita selalu benar dan mengena? Sebesar itu masalah ini mempengaruhi Dita. Menjadikannya perempuan dewasa yang membuat Dennis kagum. Sayangnya, perempuan dewasa ini mungkin menjadi mimpi besarnya yang tak tergapai. Jadi, keputusan kamu adalah... Dennis tak sanggup menyelesaikan perkataan. Dita mengangguk. Bersamaan dengan anggukan itu, rintik hujan muncul satu persatu. Maafkan aku, A. Tidak. Dennis menggeleng. Dia tersenyum nanar. Menggenggam tangan Dita semakin erat. Bahkan alam pun turut bersedih akan kisahnya. Aku mencintai kamu, Dita. Aku mencintaimu dan anak kita. Hujan menderas saat Dita membalas dengan anggukan. Aku juga mencintaimu, A. Dennis merangkul pundak gadis itu agar bersandar padanya. Inilah akhirnya. Mungkin bukan yang dia harapkan. Namun barangkali menjadi keputusan yang terbaik di antara mereka. Terima kasih, Dit. Terima kasih sudah menjadi pembelajaran paling berharga di hidupku. Bisik Dennis dengan suaranya yang sengau. Untung saja hujan menyamarkannya, bahkan menutupi tangisnya yang tak tertahan. Pada akhirnya dia memang harus melepaskan Dita. Tak apa mereka berpisah. Setidaknya mereka masih berpijak di atas bumi yang sama. Masih berlindung di bawah langit yang sama. Dennis masih bisa membayar segala hal selama bumi dan langit belum mengkhianatinya. Terima kasih, A. Terima kasih sudah memberiku kisah yang paling berharga selama aku hidup. Aku mencintai kamu jauh lebih besar daripada yang bisa kuungkapkan. Saking besarnya aku ketakutan. Aku takut untuk menjadi abu dan hilang tersapu air mata. Dalam rangkulan Dennis, batin Dita berbicara. Biarlah air mata ini hanya dirinya dan hujan yang tahu. Biarlah kesedihan ini mengalir bersama air hujan yang mencambuknya tanpa ampun. Keputusan ini menyakiti mereka berdua. Tapi setelah hujan ini berakhir, keduanya sepakat berharap untuk menyambut pelangi. Kini, usai sudah cerita mereka, sebuah hubungan tidak melulu harus dipertahankan. Sebab, ada kalanya melepas justru menjadi sebaik-baiknya pilihan.